Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Di hari Senin ini jumpa lagi bersama saya Kina Naulia. Kita kembali dalam program Bincang Kota dan tentu saja hari ini Tribun Timur telah mengundang satu narasumber yang luar biasa sekali yang pastinya dalam program ini akan menginformasikan Tribuners, mengedukasi dan tentu saja juga bukan hanya sekedar itu, tapi hari ini kita akan membahas satu hal dan satu tema yang sudah disusun dengan baik, yaitu kita akan membahas mengenai yang perlu diketahui dari Operasi Zebra. Dan pada hari ini narasumber kita sudah hadir di ruang virtual Zoom. Ada Bapak AKBP Sulanda selaku Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Pak, boleh dibantu dulu mungkin untuk disapa seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada? Ya, kami menyapa dulu kepada seluruh pendengar dari Tribun Timur. Eh, Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, senang berjumpa dalam acara podcast pada hari ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Zulanda. Dan tentu saja pada hari ini kita akan berbagi diskusi ringan juga bersama Bapak terkait memang Operasi Zebra. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Operasi Zebra ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah ya tentu saja. Tapi ada beberapa informasi yang mungkin akan disampaikan juga bersama Bapak Sulanda kepada seluruh pemirsa Tribuners dan juga seluruh warga Sulawesi Selatan. Pak, sebelum kita berbincang panjang kali lebar nih ke depannya, bagaimana kabarnya Pak Zulanda? Ya, alhamdulillah sehat selalu dan kami doakan juga Mbak dan seluruh pendengar dari Tribun Timur hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Iya, amin. Untuk aktivitas Pak, apakah lancar? Alhamdulillah Mbak, hari ini di hari yang pertama kita melaksanakan kegiatan sangat lancar sekali dan personil kita yang di lapangan telah memahami apa yang menjadi target-target dan pola-pola dalam penanganan saat operasi Zebra tahun ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin di awal obrolan kita, sebelum kita juga melangkah ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bisa diedukasi terlebih dahulu, Pak. Mungkin banyak nih Tribuners atau pemirsa yang belum paham sebenarnya apa makna atau apa sih yang dimaksud dengan operasi Zebra tersebut. Silakan, Pak. Ya, eh, operasi Zebra ini adalah operasi dalam rangka lebih mengedepankan pada membuat masyarakat itu menjadi lebih tertib dari biasanya. Dalam arti kita harus melaksanakan tertib berlalu lintas itu memang setiap hari. Namun ada jadwal-jadwal tertentu yang kami laksanakan dalam kegiatan operasi sehingga kegiatan itu lebih sinergi sehingga lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan sebuah upaya dalam mentertibkan dan menciptakan Kamsel Tipcar Lantas. Nah, kali ini operasi ini dilaksanakan selama 14 hari. 14 hari termulai dari tanggal 3 hingga tanggal 16 nantinya. Dan kami pun berharap kepada seluruh masyarakat untuk turut bersama-sama mendukung dengan memberikan informasi kepada keluarga, teman, sahabat, bahwa dengan dimulainya pelaksanaan operasi ini berarti diminta kepada masyarakat untuk kembali mengecek kembali mungkin kendaraannya, mungkin SIM-nya, mungkin STNK-nya, mungkin habis masa berlaku dan segala macamnya untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun proses-proses pembayaran misalnya pajak di Samsat yang terdekat. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, untuk waktunya sendiri kan tadi kita sudah mendengarkan juga, tapi mungkin apakah waktu ini juga berlaku untuk hari weekend, Pak? Seperti mungkin Sabtu dan Minggu? Atau seperti apa ke depannya, Pak? Ya, pelaksanaan ini juga berlaku di Sabtu Minggu tentu saja dengan pola yang berbeda-beda. Kalau misalnya hari kerja, kita akan lebih mengedepankan pada pengendara-pengendara yang tentu saja berbeda dengan hari Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu dan Minggu ini kan banyak kegiatan-kegiatan diisi dengan anak muda atau dalam keadaan rekreasi atau kegiatan yang sifatnya bukan yang bersifat rutin. Nah, jadi kalau
pada hari ini kita mulai di hari Senin hingga di hari Jumat nanti kita lebih mengedepankan kegiatan terhadap yang bersifat rutin. Nah, nanti Sabtu Minggu akan berbeda sehingga akan ada hal-hal yang berbeda mungkin per 3 hari atau per 7 hari nantinya. Baik Pak Sulanda. Nah sebelum kita mendengarkan juga pola-pola apa yang membedakan di hari weekday maupun juga weekend, untuk wilayah yang disasar nanti Pak akan terbagi di mana saja mungkin, khusus di Kota Makassar mungkin di mana saja Pak? Ya, untuk wilayah di Kota Makassar, saya lebih mengedepankan daerah-daerah yang merupakan pintu masuk. Dalam arti harapannya ketika masyarakat itu masuk ke suatu wilayah, otomatis dia sudah mempersiapkan tertib dari rumahnya. Makanya saya mengambil di Jalan Petarani karena Petarani itu urat nadinya Kota Makassar. Semua orang beraktivitas 70% melalui Jalan Petarani. Artinya ketika seseorang beraktivitas dari rumah menuju ke kantornya, dari timur ke barat, otomatis yang bersangkutan harus sudah tahu bahwa dengan adanya pelaksanaan operasi, tentu dia harus sudah menyiapkan dirinya sejak dari rumah. Sehingga harapan kita dengan kegiatan kita hanya beberapa titik, tapi bermanfaat dirasakan oleh seluruh warga Kota Makassar. Oke, baik Pak. Nah, mungkin sekedar bukan hanya di Petarani saja mungkin Pak ya. Kalau di daerah-daerah sebelum ataupun mungkin sesudah Petarani di mana saja wilayah-wilayah tertentu Pak? Ya, memang kita tidak menjelaskan wilayah itu secara detail di mana-mana saja karena dalam pelaksanaan operasi ini saya lebih senang untuk memberikan surprise kepada masyarakat karena harapannya masyarakat tidak menghindari, tetapi menyiapkan diri untuk melaluinya. Nah, kalau kita berkonsentrasi nanti pada, kita melaksanakan kegiatannya di Petarani, kita melaksanakan kegiatan di Ratulangi, kita melakukan kegiatan di Sudirman, maka masyarakat akan cenderung dia akan menghindar masuk ke jalan gang-gang tikus, sehingga harapan kita tidak tercapai seperti apa yang kita inginkan. Nah, dengan adanya masyarakat merasa hampir di seluruh jalan kami akan hadir, otomatis mereka mau tidak mau harus memang mempersiapkan diri dari rumah tanpa harus mencari jalan-jalan tikus untuk menghindari pelaksanaan operasi yang kami gelar. Iya, baik Pak, betul sekali. Dan tentu saja mungkin banyak nih Tribuners yang mengharapkan Pak Sulanda menginformasikan ya wilayah-wilayah tersebut, tapi sebenarnya malah masyarakat harusnya mempersiapkan diri Pak ya. Tapi memang pada faktanya banyak yang takut Pak, jadi melewati jalan-jalan gang-gang ataupun juga lorong-lorong yang tidak ditempati untuk operasi zebra. Nah, baik, mungkin untuk mengurangi hal-hal tersebut Pak, bagaimana biasa untuk menyikapi tersebut? Ya, untuk menyikapi hal tersebut, makanya operasi kali ini saya tidak begitu menjelaskan di mana-mana saja kami berada, sehingga menimbulkan asumsi bahwa masyarakat itu memang siap dari rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan membuat masyarakat untuk terbiasa dimanapun berada, dimanapun jalan yang mereka akan lalui, mereka tidak berpikir ada polisi atau tidak. Nah, kenapa? Karena ini akan menyangkut pada hal yang ketiga. Ketiga nantinya, hampir seluruh pintu Kota Makassar nantinya akan menjadi tempat untuk pengawasan yang 24 jam melalui electronic law enforcement yang dilaksanakan di kamera CCTV yang ada di Kota Makassar. Nah, sehingga dengan hal-hal yang membiasakan tersebut dalam 14 hari ini harapan kita masyarakat tidak berpikir di mana polisi berada, tapi dengan banyaknya CCTV yang ada di Kota Makassar yang sedang saat ini kita lagi proses untuk pengajuan kepada Bapak Wali Kota untuk dinaikkan fiturnya, terutama pada fitur automatic number recognize plate. Nah, kenapa? Karena ANPR ini sangat penting untuk mengidentifikasi siapa yang melanggar daripada peraturan lalu lintas yang ada di Kota Makassar. Nah, dari ketiga poin inilah yang akan menjadi target kami dalam pelaksanaan operasi Zebra ini, sehingga banyak dari rekan-rekan media ataupun masyarakat yang menanyakan kemana-mana kami bakal melaksanakan kegiatan, kami tidak meminformasikan secara detail dengan harapan yaitu tadi yang ketiga, semua masyarakat Kota Makassar harus siap dengan kemajuan teknologi yang ada. Dalam arti nantinya yang menjadi penindak nantinya bukan lagi kami sebagai polisi, tapi yang menjadi penindak nantinya adalah para kamera CCTV
yang apabila nanti masyarakat itu nantinya tercapture melakukan pelanggaran, maka akan dikirimkan lembar konfirmasi dan penyelesaiannya hanya satu cara, yaitu melakukan pembayaran melalui ATM. Sehingga nantinya akan bekerja dari mesin ke mesin CCTV dikonfirmasi dan kemudian penyelesaian lagi ke mesin ATM. Nah, namun demikian, maka dengan menyiapkan keadaan seperti saat ini, kita harap masyarakat tuh siap menghadapi yang seperti itu. Sehingga dari rumah, dia tidak lagi berpikir jauh dekat atau ada polisi atau tidak. Sehingga dia sudah menjadi hal kebiasaan yang akan menjadi membudaya. Sama halnya ketika saya kemarin, saya ada sempat studi banding ke Singapura. Di Singapura itu siapapun masyarakat Indonesia yang pergi ke Singapura dia pasti akan tertib. Kenapa? CCTV untuk etle berada di mana-mana. Nah, bayangkan apabila ada warga Singapura datang ke Indonesia yang tidak ada pengawasan segala macam, otomatis melihat kanan kirinya melakukan pelanggaran, dia akan terikut. Nah, ini harapan kita dengan adanya CCTV pengawasan-pengawasan ini nantinya dan masyarakat terbiasa dengan adanya penindakan-penindakan seperti itu, maka masyarakat akan sadar dengan sendirinya. Sehingga peran kami tinggal hanya untuk pengaturan untuk misalnya traffic light rusak, terus kemudian adanya kejahatan-kejahatan jalanan, terus kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang apabila membutuhkan daripada kepolisian untuk melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, oke baik, terima kasih Pak. Ini memang menjadi announce juga untuk masyarakat kalau kata Pak Zulanda ini sebagai surprise ya. Jadi mungkin titik-titiknya ini tidak diumumkan secara langsung, tapi memang hadirnya ataupun juga tidak hadirnya operasi zebra ini dengan kecanggihan teknologi yaitu CCTV ya bisa membuat masyarakat sadar akan peraturan lalu lintas. Baik Pak, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke pertanyaan ataupun juga bagian peraturan-peraturan nih, yang tepatnya adalah sasaran untuk operasi zebra ini. Ada beberapa saja mungkin Pak pelanggaran-pelanggaran yang nantinya juga akan dilihat. Silakan Pak. Memang kita dalam mentargetkan ini ada 7 pelanggaran yang utama, namun saya lebih menekankan pada 3 pelanggaran utamanya itu, yaitu pelanggaran terkait dengan melawan arus. Nah, kalau kita melihat saat ini, fenomena melawan arus ini sudah menjadi fenomena hal yang biasa. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan kami, bagaimana cara kami untuk menyelesaikan para pelanggar yang suka sekali melawan arus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan handphone. Nah, kenapa? Karena penggunaan handphone ini dampaknya sangat luar biasa. Terutama para pengendara-pengendara yang sangat menyukai sosial media, sehingga dia akan teralihkan dari konsentrasinya sangat mengemudi. Nah, ini juga menjadi target kami karena itu adalah menyebabkan kecelakaan dengan fatalitas yang cukup tinggi karena dengan ketidakhati-hatian dan tidak fokus. Dan kemudian yang ketiga yang akan kami lebih tekankan lagi yaitu masalah penggunaan helm, kemudian kecepatan. Nah, ini kita melihat bahwa saat ini banyak daripada pengendara, terutama di malam hari, masih suka balap-balapan atau menggunakan kecepatan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah, dengan adanya ini nanti operasi, kami tidak hanya pada siang hari, tapi kami juga akan main di malam hari dalam rangka membiasakan masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan di malam hari dengan kecepatan tinggi. Karena resiko-resiko kecelakaan itu banyak terjadi karena hal-hal seperti itu. Kita lihat seperti saat ini di Petarani, di malam hari misalnya dengan sepi kondisinya, kemudian menggas kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga tanpa sadar karena adanya blind spot dari truk yang malam hari baru masuk ke kota, sehingga terjatuh dan kemudian kepalanya terinjak dari ban belakang daripada mobil besar atau mobil angkutan tadi. Nah, inilah dari 7 tadi, inilah 3 yang menjadi poin utama saya, sehingga dengan harapan dapat mengurangi kecelakaan. Dan bukan tidak mungkin juga kami tidak hanya di dalam kota, kami juga akan main di luar kota seperti di sekitaran Promtek, terus kemudian yang Badoka, arah-arah yang biasanya sangat digemari masyarakat yang untuk melawan arus. Nah, namun kali ini kami tidak mengedepankan pada penindakan, dalam arti kita contohkan hari ini ada beberapa pelanggar yang kami tangkap untuk yang melawan arus.
kami tidak melakukan penindakan dengan tilang, tapi kita meminta yang bersangkutan mematikan mesin, kemudian meminta kuncinya, dan yang bersangkutan menuntun motornya kembali ke titik awal. Nah, sehingga pada saat pengendara itu kembali ke titik awal, dia akan merasakan bagaimana rasanya dia berjalan kaki untuk kembali ke tempat yang semula. Nah, kemudian yang di belakangnya baru kita titipkan kuncinya. Nah, sehingga apabila dia berjalan, dia tidak tahu orang kedua apakah orang ketiga pelanggar yang megang kunci motornya. Sehingga nanti pada saat di ujung ada personel kita yang menunggu, kemudian mengajak yang bersangkutan untuk membuat video ajakan atau untuk tertib lalu lintas. Kemudian baru diberikan kuncinya sehingga yang bersangkutan bisa jalan kembali, tapi sesuai dengan jalur arah yang benar. Nah, inilah yang saat ini kami laksanakan untuk yang pengendara lawan arus. Dan jangan salahkan nanti apabila lawan arus sudah terlalu jauh hingga 1 kilo dan 2 kilo dan yang bersangkutan harus menuntun motornya hingga ke ujung, hingga ke hulu tempat dia masuk tadinya. Nah, harapan kita dengan adanya penindakan-penindakan yang bersifat represif edukatif ini akan memberikan pemikiran kepada masyarakat bahwa melawan arus itu adalah hal yang berbahaya, sehingga dengan pada saat dia menuntun kendaraan sampai ke hulu, dia akan menjadikan tempat dia introspeksi dirinya gitu loh. Istilahnya tuh apakah dia mengesalkan pada dirinya, apakah dia melihat pada saat melawan arus itu berbahaya. Dia akan melihat, karena ketika dia menuntun kendaraannya kembali ke hulu, dia pasti akan menemukan para pelanggar-pelanggar lainnya yang melawan arus, sehingga dia bisa melihat dengan jelas dampak akibat daripada melawan arus tersebut. Gitu kira-kira, Mbak. Ya, baik, menarik sekali Pak ya. Artinya memang tidak ada penilangan secara manual. Ini mungkin yang membedakan ya operasi Zebra tahun ini dengan operasi-operasi sebelumnya. Artinya mungkin teman-teman yang mungkin pada nantinya memang melakukan pelanggaran akan membuat ataupun juga diberikan teguran seperti teguran simpatik Pak ya. Karena ada juga mungkin pembuatan video yang seperti Pak Sulanda tadi sampaikan. Namun pertanyaannya yang menarik adalah bagaimana dengan titik-titik atau lokasi yang memang belum ada kamera operationnya Pak? Apakah mungkin penilangan manual akan tetap dilakukan atau seperti apa Pak? Silakan. Ya. Saat ini kita lagi mentraining anggota kita untuk e-mobile. Nah, memang e-mobile ini membutuhkan kemampuan personel kita untuk memahami cara mengambil gambar, terus kemudian cara mengambil keterangan dari si pelanggar tersebut. Nah, harapan kita dengan e-mobile ini nanti petugas kita tidak lagi bersentuhan atau berbicara dengan pelanggar. Jadi kita contohkan di suatu traffic light. Suatu traffic light ada masyarakat yang tidak punya helm misalnya, atau tidak menyalakan lampunya atau light on. Nanti petugas kita hanya tinggal datang, kemudian dia capture, dia tinggal. Nah, itu sedang kita lakukan pelatihan-pelatihan sehingga personel tersebut mumpuni untuk memfoto dari para pelanggar-pelanggar tersebut, sehingga TNKB yang tercapture dari sistem itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan pengiriman surat konfirmasi terkait dengan elektronik law enforcement-nya yang bersifat mobile tersebut. Nah, ini sasaran kita akan mentargetkan nanti ke depan kita akan sangat jarang sekali bersentuhan atau berkomunikasi dengan pelanggar. Nah, jadi karena selama ini bersentuhan atau bertemu tadi menimbulkan pola-pola untuk transaksional, sehingga baik itu dari pelanggar maupun dari petugas sendiri. Nah, dengan harapan seperti itu nantinya kita akan menggerus dari suatu sistem yang selama ini mengakibatkan pelanggar itu untuk transaksional menjadi tidak transaksional lagi ke depannya. Nah, inilah yang menjadi cita-cita kita bersama, karena apabila pelanggar sudah tidak ada yang melanggar dengan sengaja, otomatis tidak ada peluang untuk personil kami atau petugas untuk melakukan perilaku menyimpang. Dalam arti ketertiban itu akan tercipta dengan sendirinya dengan sistem yang lebih baik, sistem yang lebih mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Baik, terima kasih Pak. Tentu saja juga dengan harapan ketertiban yang lancar di lalu lintas menjadi harapan kita bersama pastinya. Untuk mungkin beberapa aturan-aturan yang lain Pak, saya mau gali sedikit kembali terhadap kendaraan 2 roda maupun juga 4 roda yang sering kali terjadi di jalanan adalah penggunaan helm Pak.
Nah, bagaimana mungkin dengan penggunaan helm SNI ini? Apakah juga tetap dijalankan? Dan untuk kendaraan roda 4 terhadap penggunaan sabuk pengaman ataupun juga kecepatan tinggi di malam hari, apalagi tetap tetap ada ya operasi zebra tersebut di malam hari. Seperti apa, Pak Zulanda? Ya, kalau terkait dengan helm, sebenarnya kalau masyarakat memahami helm SNI itu bukan karena tulisannya, tapi karena mengapa dikatakan dia memiliki standar nasional? Karena tertutup, tertutup, terus kemudian memiliki batok helm yang keras, sehingga di dalamnya ada busa juga, sehingga memberikan jaminan setidaknya pengamanan pada saat berbenturan. Bukan berarti ada helm yang betul-betul sama tapi tidak ada tulisan SNI terus itu jadi pelanggaran, tidak. Nah, ini dengan adanya nanti dengan ETLE ini tadi, kami juga telah melakukan sebuah rekayasa, yang mana rekayasa ini akan memudahkan kami nanti pada saat menerapkan ETLE terhadap roda 2. Caranya bagaimana? Kami lagi menyiapkan yang namanya ruang henti khusus, di mana ruang henti khusus ini kami bekerja sama dengan BPTD yang untuk di Jalan Petarani dan provinsi untuk yang di Jalan Sudirman. Nah, dengan harapan ketika kami bisa memisahkan di traffic light itu mana yang roda 2 dan mana yang roda 4, kita contohkan dalam sebuah simulasi, ketika roda 2 di depan dan roda 4 di belakang, maka kendaraan roda 2 ini yang tidak menggunakan helm otomatis akan tercapture oleh ETLE tersebut. Nah, ketika tercapture oleh ETLE tersebut, maka ketika kendaraan itu bergerak, maka dari CCTV akan langsung mengcapture TNKB sehingga memudahkan kami nanti dalam melakukan penindakan. Berbeda kalau misalnya sepeda motor ini berada di belakang mobil. Nah, sehingga dia bisa sembunyi sampai dia tidak teridentifikasi oleh ETLE. Nah, ini sudah kami coba tadi pagi di Jalan Petarani dan cukup alhamdulillah, dan kita pun dapat respon positif dari BPTD. Mungkin malam ini atau besok sudah mulai dibuatkan pembatas marka antara roda 2 dengan roda 4. Ya, baik, terima kasih Pak. Masih melanjutkan lagi mungkin persoalan pengendara motor nih Pak, yang memang kalau kita lihat di waktu-waktu weekend Pak adalah geng-geng motor mungkin ya, ataupun juga tim-tim motor yang memang bersamaan yang mungkin menyalakan rotator ataupun juga sirene. Bagaimana dengan hal itu Pak? Apakah itu juga bisa ditangkap oleh operation CCTV room atau seperti apa Pak Zulanda? Silakan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, memang ada beberapa komunitas-komunitas itu yang cenderung untuk melakukan pengawalan dengan terhadap ini apa? Sebentar, Pak. Silakan Pak. Ya, Silakan. saya ulangi ya. Ya. Memang beberapa waktu yang lalu tuh ada beberapa komunitas-komunitas yang melakukan pengawalan terhadap ambulan. Nah, dalam kesehariannya ketika dia tidak mengawal ambulan tadi, dia menggunakan kendaraannya dengan menggunakan strobo dan berkeliling kota. Nah, ini kita sudah saat ini kita sudah melaksanakan penindakan secara represif edukatif terhadap 18 orang pengendara. Nah, dari 18 ini kita minta yang bersangkutan untuk melepaskan daripada strobonya, lampu-lampu segala macam tadi. Terus kemudian kita berikan edukasi, dan apabila yang bersangkutan memang pekerjaannya tidak ada, kita berikan rekomendasi untuk bekerja di ojek online. Nah, saat ini dari 18 ini tadi, kemarin ada satu yang ingin direkomendasikan dan sudah kita rekomendasikan, dan kita belum mendapatkan feedback balik apakah diterima atau tidak, karena kita juga harus menjunjung daripada regulasi daripada ojek online itu sendiri. Nah, bagi yang 17 ini tadi, itu memang rata-rata mereka tuh memang senang atau memang fun pada saat melakukan pengawalan. Nah, ini sama juga ketika hari-hari tanpa mengawal, mungkin di Sabtu Minggu dia ngidupin sirinenya, kemudian keliling kota pun itu efek samping daripada pelaksanaan yang sifatnya funnya tadi tapi tidak tercapai. Nah, saat ini kami benar-benar sedang meningkatkan daripada ETLE ini tadi, bekerja sama dengan pihak Diskominfo Kota Makassar.
untuk bukan hanya mengejar daripada helm, safety belt, menggunakan handphone. Kita juga pengen mengejar pada kendaraan-kendaraan yang menggunakan aksesoris atau lampu LED yang sangat terang dan sangat menyilaukan. Nah, ini harapan kita ini akan jadi terobosan-terobosan ke depan. Memang kendala kita selama ini adalah eh, para pengendara-pengendara ini yang menggunakan LED ini memang cukup merusak daripada capture yang diberikan oleh kamera CCTV, sehingga mereka banyak cenderung lolos karena pantauan LED yang begitu terang mengakibatkan kamera tidak bisa mengcapture TNKB-nya secara sempurna. Nah, namun demikian kita masih punya nanti e-mobile. Harapannya dengan e-mobile ini anggota sambil patroli, dia sambil foto sehingga yang bersangkutan di dalam rekaman video-video foto tadi pada saat patroli bisa kita lakukan penindakan lebih lanjut. Dan terutama yang untuk balap-balapan ini ya, kalau kita lihat sih kalau untuk balap-balapan sudah sangat kurang, tapi knalpot brong yang biasanya mereka gunakan. Nah, alhamdulillah dengan beberapa penindakan-penindakan kita yang sangat intensif, apalagi kita ditandai dengan mendirikan sebuah monumen knalpot brong ini, sehingga masyarakat yang terutama para kaum muda ini tentunya memiliki sosmed ini segera dia mencopot itu knalpot brongnya. Dan hari ini pun kita tetap mendapatkan 2 orang pengendara yang menggunakan knalpot brong juga, dan kita langsung menguji dari mana kendaraan tersebut memiliki knalpot brong. Dan itu kita lihat dari aplikasi yang ada di handphone kita, itu ada uji ukur suara. Nah, jadi uji ukur suara itu kalau menurut peraturan daripada LH itu bahwa hanya maksimal 90 desibel untuk kendaraan 250 cc ke atas. Nah, kalau kendaraan di bawah 250 cc di bawah otomatis antara 80 sampai 90. Nah, setelah kita uji, mereka baru memahami bahwa desibel yang dikeluarkan oleh knalpotnya sampai 115 dan sampai 120. Nah, itu jadi kadang-kadang kita banyak diberikan tanggapan oleh masyarakat, apa itu knalpot bising Pak, apa itu knalpot bising. Nah, jadi kami sampaikan bahwa apabila kita memiliki knalpot dan knalpot tersebut mengeluarkan suara yang bising, maka kami akan menganggap standarnya di sana. Nah, dalam arti apa? Standarnya di sana adalah 90 desibel maksimal. Apabila dia melebihi, otomatis dia melanggar daripada peraturan standarisasi daripada knalpot tersebut. Nah, sehingga harapan kita masyarakat tidak lagi jadi pengganggu dengan suara-suara bising yang dikeluarkan oleh knalpotnya. Ya, baik Pak. Itu mungkin beberapa paparan juga ya terkait memang pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas, dan juga pastinya pelanggaran-pelanggaran kecil yang memang juga sering sekali terjadi di jalanan. Nah, dari beberapa paparan Pak Zulanda terkait peraturan maupun juga pelanggaran dan juga sistem ITL ini melalui kamera ITL ini sendiri, bagaimana sih Bapak bisa menjelaskan mungkin kesiapan dari para personil Kasat Lantas sendiri dalam mempersiapkan diri nih untuk menyambut operasi Zebra ini dalam beberapa waktu ke depan sejauh ini, Pak? Ya, dimulai pada hari ini, saya sampaikan pada seluruh personil saya bahwa pada saat kita bekerja hari ini, bukanlah kita menjadi seorang yang menakutkan, menjadi seorang yang harus dihindari, tapi bagaimana kita bekerja dengan nyaman, kita bekerja dengan fun, jadi dengan hati riang, hati gembira, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak mengulangi kembali. Sebagai contohnya, seperti tadi pada saat melawan arus, kita berikan pada masyarakat itu untuk mendorong, menuntun, sehingga itu menjadi sebuah situasi yang masyarakat itu tidak merasa dibebani dengan tindak tilang yang 250, 500.000 dan seterusnya. Namun demikian kami tetap melaksanakan pendataan. Jadi setiap pelanggar tadi itu KTP yang kami capture. KTP kami capture, kemudian kami datakan dari sistem pelanggaran. Apabila dia mengulang, maka personel tersebut tinggal memasukkan NIK-nya dan kemudian kita akan tahu personel masyarakat tadi sudah melakukan pelanggaran berapa kali. Nah, jadi kalau misal masyarakat itu sudah melanggar 2 kali dari data NIK yang kita save pada saat kita meng-capture KTP tadi,
Nah, makanya yang bersangkutan tentu saja kita akan berikan pembinaan yang lebih dirasakan oleh yang bersangkutan. Nah, maka tilang tersebut akan keluar. Nah, tapi harapan kita masyarakat ini lebih mudah memberikan pemahamannya ketika yang bersangkutan ditarik rasa empatinya. Dan ini kita akan uji coba, mudah-mudahan masyarakat tidak perlu harus menghindar, ya karena baru operasi 1 hari, pada banyak WA kepada saya yang bertanya, Bang, di mana saja operasi hari ini, Bang? Kenapa? Menanyakan jalan tikus kepada Waze atau pada Google Maps. Begitu saya sampaikan, saya bilang, tidak usah. Datang aja, sampaikan apa yang bisa kita perbaiki. Nggak usah khawatir. Karena harapan kita masyarakat ini harus siap dengan EDLE, harus siap dengan e-mobile ke depan, tidak ada lagi transaksional, tidak ada lagi merasa bahwa polisi adalah bagian yang harus dilihat dan dihindari pada saat melaksanakan menggunakan kendaraan, karena di mana-mana kita sudah terpantau dari kamera yang ada. Iya, baik Pak. Dan memang stigma ini nih Pak yang paling selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana polisi ini adalah seseorang yang harus dijauhi, ditakuti, dan memang harus melewati jalan-jalan tersebut yang tadi Bapak sampaikan. Nah baik Pak, mungkin boleh diinformasikan juga berapa nih mungkin personil yang juga bekerja sama dan berkolaborasi yang ikut diturunkan dalam operasi Zebra ini Pak? Ya, hari ini sebanyak 118 orang. Dari 118 ini saya membagi atas 3 UKL. 3 UKL karena hari ini sudah dilaksanakan, saya kasih tahu, 1 UKL di Karebosi, 1 UKL di Petrani, dan 1 UKL di Jalan Ratulangi. Dan kita lihat besok bagaimana evaluasinya. Apabila sudah menurun, kami akan berpindah ke jalan-jalan yang lain. Pokoknya tunggu dan nantikan kami dimanapun Anda ingin melewati jalan di Kota Makassar. Oke, karena ada surprise Pak ya? Benar sekali. Baik Pak, nah sebelum kita mungkin beranjak ke closing statement Pak AKBP Selanda, bisa Anda sampaikan apa yang menjadi tujuan dan target Anda ketika selesainya ataupun mungkin berlangsungnya operasi Zebra ini sebagai Kasatlantas Polrestabes Makassar. Silakan Pak. Ya, yang menjadi target saya adalah bagaimana masyarakat itu tahu dulu. Jadi setelah tahu, paham, terus kemudian bisa mengajak orang lain. Nah, makanya pada saat pelaksanaan operasi ini juga nanti kami akan sebarkan video kami. Kami akan mengajak kepada masyarakat untuk turut mendukung dan mengajak masyarakat yang lain untuk tertib berlalu lintas dengan berbagai macam konten yang dia berikan, yang dia siapkan. Nah, dari konten-konten ini kami minta dia mengirimkan kepada kami yang tentu saja dia terlebih dahulu upload ke Instagram, terus kemudian TikTok. Nanti akan kami share di mana-mana saja, dan akan ada hadiah-hadiah yang kami berikan kepada masyarakat yang telah berhasil untuk mensiarkan daripada tertib berlalu lintas ini. Nah, ini harapan kami semakin banyak yang tahu, semakin tergelora di seluruh masyarakat, sehingga masyarakat secara tidak langsung, walaupun dalam sisa 7 hari terakhir sekalipun, dia akan merasa bahwa kebiasaan itu timbul karena ala biasa. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan walaupun ini selama 14 hari, bukan berarti kami setelah 14 hari santai, tidak. Tapi setelah 14 hari kami akan terus meningkatkan perangkat ini yang ada tadi untuk menciptakan ketertiban di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Zulanda. Nah, mungkin satu pertanyaan menarik boleh Pak ya? Ya, silakan. Apa sih yang menjadi tantangan dari Kasatlantas Polrestabes Makassar dalam kegiatan operasi Zebra yang berlangsung dalam beberapa waktu ke depan yang Anda rasakan mungkin, Pak Zulanda, silakan berbagi. Ya, tantangan yang sangat kami rasakan ketika banyaknya jalan tikus ketika kami melaksanakan kegiatan di suatu tempat. Nah, ini kayak tadi ada beberapa jalan-jalan tikus, terutama Ratulangi itu tadi, masuk kanan kiri segala macam, ya akhirnya macet di tengah. Nah, ini itu tantangan tersendiri. Tapi kami yakin beberapa hari ke depan masyarakat lebih mempersiapkan diri dari rumahnya, tidak seperti hari ini, karena banyak rata-rata kan belum tahu.
Oke, baik. Tapi optimis Pak ya dengan kegiatan Operasi Zebra nanti ini, sekalipun mungkin ada beberapa jalan-jalan juga yang menjadi jalan tikus-tikus nih, kalau Bapak tadi bilang ini juga bisa membantu dan mengantisipasi masyarakat untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, Pak ya. Ya, benar Ya, sekali. baik. Karena dia lewat jalan tikus bukan berarti dia lebih cepat, malahan dia bisa lebih lambat dan bahkan lebih macet. Oke, Makanya kalau baik. setiap hari macet kan lama-lama kan bisa dipecat pekerjaannya. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Zulanda. Yang terakhir mungkin dalam closing statement sebagai Kasat Lantas Polrestabes Makassar, apa yang menjadi harapan Anda ataupun mungkin imbauan Anda kepada seluruh warga Kota Makassar terkhusus dalam kegiatan Operasi Zebra ini sebagai penutup Anda. Silakan Bapak. Closing statement saya adalah tertib berlalu lintas itu bukan untuk kami. Tertib berlalu lintas itu untuk kita, untuk Anda, selamat di jalan, aman, karena doa dan keluarga yang menanti di rumah ingin Anda pulang dalam keadaan selamat. Itu saja, sehingga peran kami hanya untuk memberikan penyadaran, melahirkan itu dari dalam diri masing-masing daripada Anda pengguna jalan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Boleh kita tepuk tangan secara virtual dulu mungkin? Terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak AKBP Zulanda bisa menjadi edukasi untuk seluruh masyarakat, bisa menjadi informatif juga, dan seluruh masyarakat warga Kota Makassar bisa menjalankan lalu lintas dengan lancar, aman, dan pastinya selamat. Terima kasih Pak, dan selamat bertugas untuk seluruh polisi Kasat Lantas yang ada di Kota Makassar. Semoga selalu melindungi masyarakat dan pastinya juga di perjalanan ya, apalagi lalu lintas bisa tetap aman. Sehat selalu Pak, sampai bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Terima kasih untuk waktunya bersama Tribun Timur. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak AKBP Zulanda sebagai Kasat Lantas Polrestabes Makassar yang sudah meluangkan waktu pada hari ini dalam Bincang Kota. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam program Bincang Kota bersama saya Kinan Aulia. Saya mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.